Jadi di kita kalau ada orang bernama Abdullah, itu nama lainnya Israel. Baik, kita akan mulai menjelaskan tentang siapa Bani Israel. Karena kita itu perlu penjelasan dulu. Ya. Bani Israel itu harus dikembalikan kepada Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub mendapat gelar Israel. Jadi yang disebut Israel itu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Cucu Nabi Ibrahim, putra Nabi Ishak. Nah, Israel itu bahasa Hebron, bahasa Ibrani. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu artinya Abdullah. Gitu. Jadi di kita kalau ada orang bernama Abdullah, itu nama lainnya Israel. Ada yang menguraikan Isra artinya Abdun, Il artinya ilah, Allah. Begitu. Nah, kemudian terbentuklah kata Bani Israel. Bani artinya keturunan, Israel adalah Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu oleh Al-Quran kadang-kadang disebut dengan nama Ali Yakub. Jadi Al-Quran menggunakan dua istilah. Pertama Bani Israel, kedua itu Ali Yakub. Ali artinya family, keluarga atau keturunan. Ya, Yakub lah Nabi Yakub, putra Nabi Isa, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. Nah, bagaimana hubungannya dengan Yahudi? Nah, mari kita lihat. Al-Yahud. Siapa Al-Yahud ini? Itu apa hubungannya konsep Al-Yahud, Yahudi dengan Bani Israel? Nah, yang pertama, Al-Yahud itu tadi terkait dengan suku bangsa, yaitu dengan keturunan. Kenapa? Karena Nabi Yakub ini memiliki 12 orang putra. Putra yang pertama itu bernama Yahuda. Maka nama lain dari Bani Israel adalah Al-Yahud. Jadi Al-Yahud ini adalah nama tertua putra Nabi Yakub, tetapi juga menjadi ikon untuk keseluruhan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa demikian? Karena secara antropologis, Timur Tengah itu umumnya bersifat patrilineal. Garis keturunannya dikembalikan kepada garis laki-laki. Nah, itu pengertian Al-Yahud, Yahudi yang pertama. Yang kedua, Al-Yahud itu nanti akan berarti agama. Ini sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu bagian daripada Bani Israel. Bagian daripada Ali Yakub, jadi bagian daripada Al-Yahud. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul dengan misi untuk membebaskan Al-Yahud, Bani Israel dari penindasan Firaun. Karena nanti ada sejarahnya cukup panjang bahwa Mesir menjadi tanah air kedua bagi Al-Yahud. Kapan itu terjadi? Sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub. Ketika terjadi krisis pangan, maka keluarga Nabi Yakub berbondong-bondong datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Kebetulan yang tokoh utama di Mesir itulah Al-Yahud, yaitu putra Nabi Yakub. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sampai di sini sejak zaman Musa itu Al-Yahud adalah agama karena Nabi Musa diutus untuk kalangan Bani Israel. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang misi kerasulannya bersifat universal. Tetapi
Tetapi Al-Quran juga memberikan penjelasan bahwa Al-Yahud ini gambaran tentang karakter. Menurut penelitian Syekh Mustafa Al-Marogi, lalu ditulis dalam buku kecil, ada 76 karakter Yahudi. Mungkin malam ini kita akan membahas 3 atau 4 yang ada dalam ayat ini. Nah, karakter Yahudi inilah yang kemudian menjadi dasar ekonomi, menjadi budaya, menjadi pemikiran, dan itu yang disebarluaskan ke seluruh dunia. Karena Al-Yahudi itu agama berdasarkan suku bangsa, tidak mengajak orang untuk masuk ke Yahudi. Yang disebarluaskan itu karakternya. Nah, karakternya sangat luas, menyangkut tentang sosial, budaya, ekonomi, politik, seterusnya. Nah,